Baik, perkenalkan nama saya Gede Indra Janitra. Di sini saya koas anestesi periode 14 Juni sampai 25 Juli 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nyeri. Adapun topik pembahasan kali ini ringkasan singkat mengenai mekanisme perjalanan dari nyeri, analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri, FAS, NRS, WBFS, MPQ, Pendiari, dan disertai gambar dari masing-masing instrumen, dan ringkasan singkat mengenai nyeri somatik, visceral, dan nyeri alih. Dimulai dari mekanisme nyeri. Nociceptor atau reseptor nyeri merupakan komponen penting dalam proses mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri terjadi melalui dua proses, yaitu sensitasi perifer dan sensitisasi sentral. Yang pertama, sensitisasi perifer. Yang dimaksud dengan sensitisasi perifer ini adalah sensitisasi dari nociceptor oleh mediator pro-inflamasi sehingga nilai ambang aktivasinya menurun, diikuti respon yang lebih besar. Sensitisasi perifer ini nampak sangat jelas di daerah yang mengalami kerusakan jaringan, inflamasi, dan simpatetik terminal. Kerusakan jaringan atau pembedahan akan menyebabkan terlepasnya berbagai mediator proinflamasi baik dari sel emas, makrofag, dan limfosit maupun dari kerusakan pembuluh-pembuluh darah dan serta sel-sel jaringan sendiri yang secara keseluruhan dapat disebut sebagai sensitizing shock. Nah, dari sini akibat dari sensitisasi ini, rangsang lemah yang normalnya kita rasakan tidak sebagai nyeri, kini dapat dirasakan sebagai nyeri. Itu disebut allodynia. Jadi, sensitisasi perifer ini diinduksi oleh adanya perubahan dari neurohumoral pada area jaringan yang mengalami cedera atau perlukaan atau inflamasi. Selanjutnya ada sensitisasi sentral. Ini adalah suatu keadaan di mana adanya nociceptor input yang mengakibatkan aktivasi dari meningkatnya eksitabilitas dari neuron saraf sentral, utamanya pada medula spinalis yang meningkat, sehingga suatu rangsang normal akan menghasilkan suatu respon yang abnormal. Eksitabilitas ini dapat dipicu oleh aktivitas di nociceptor tadi, misalnya akibat perlukaan atau inflamasi. Dalam keadaan seperti ini, serabut sensorik dari low threshold-nya yang diaktifasi oleh rangsangan lemah seperti rabaan kulit sekarang udah bisa mengaktifasi neuron-neuron di medula spinalis atau yang di batang otak yang normalnya hanya berespon pada rangsang noxious. Jadi dimodifikasi, diubah, dan suatu input dari rangsang lemah ini sekarang menghasilkan nyeri. Semua akibat ini dari meningkatnya sinaptik dari neuron-neuron di medula spinalis itu sendiri. Jadi walaupun sekarang nyeri dirasakan berasal dari perifer, tapi setelah mengalami proses di sentral akan terasa sebagai nyeri yang abnormal. Selanjutnya ada fisiologi nyeri. Fisiologi nyeri termasuk suatu rangkaian proses neurofisiologis kompleks yang disebut sebagai nociceptive atau nociception, yang merefleksikan 5 proses komponen yang nyata, yaitu transduksi, konduksi, modulasi, transmisi, dan persepsi, di mana terjadinya stimuli yang kuat di perifer sampai dirasakannya nyeri
di susunan saraf pusat atau korteks cerebri di otak. Terdapat 5 proses, yaitu transduksi, konduksi, transmisi, dan modulasi dan persepsi. Yang pertama, transduksi. Transduksi ini merupakan proses di mana stimulus nyeri atau noxious diubah ke impuls elektrik pada ujung saraf. Kerusakan jaringan karena trauma, baik trauma pembedahan ataupun trauma inflamasi atau trauma lainnya, ini dapat menyebabkan sintesa prostaglandin, di mana prostaglandin inilah yang akan menyebabkan sensitisasi dari reseptor-reseptor dari nociceptif dan dikeluarkannya zat-zat mediator nyeri seperti histamin, serotonin yang akan menemukan sensasi dari nyeri itu sendiri. Yang kedua, konduksi. Konduksi ini merupakan suatu proses perambatan atau penguatan dari potensial impuls listrik dari ujung saraf sampai kepada kornu posterior dari medula spinalis. Ini berhubungan dengan mekanisme nyeri pasca bedah, di mana trauma pembedahan merupakan rangsang yang kuat akan diterima oleh serabut A delta yang peka terhadap rangsang mekanik dan termal atau disebut juga mekanotermal nociceptor, dan pada serabut C yang peka terhadap rangsang kuat mekanik, termal, dan kimiawi yang disebut polimodal nociceptor yang berperan dalam nyeri saat pasca bedah. Pada tahap modulasi, ini merupakan proses perubahan transmisi nyeri yang terjadi di susunan saraf pusat atau medula spinalis dan otak. Proses ini terjadi akibat interaksi dari analgesik endogen seperti enkefalin, endorfin, serotonin, atau noradrenalin dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Yang keempat, transmisi merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensori sebagai lanjutan proses transduksi, konduksi, dan modulasi tadi melalui serabut A delta dan serabut C dari perifer ke medula spinalis, di mana impuls tersebut mengalami modulasi terlebih dahulu sebelum diteruskan ke talamus oleh traktus spinothalamikus dan sebagian ke traktus spinoreticularis. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah persepsi. Persepsi merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang diperkirakan terjadi pada talamus dengan korteks sebagai diskriminasi dari sensorik. Selanjutnya adalah analisa FAS, NRS, WBFS, MPQ, dan Pendiary. Yang pertama, ini ada numeric rating scale. Ini adalah contoh gambarnya. Adapun keuntungan dari cara pengukuran numeric rating scale ini adalah pengukuran sederhana dan cepat dan bagus digunakan dalam menilai untuk nyeri akut. Kerugiannya ada skala nyerinya kecil sehingga kurang sensitif dan teliti, dan tidak dapat mendeskripsikan gambaran dari nyeri itu sendiri. Selanjutnya ada Wong-Baker-Fish Pain Rating Scale. Ini menggunakan gambar wajah. Jadi keuntungannya ini dapat digunakan pada pasien anak-anak dan pasien yang tidak mengerti angka atau gangguan visual. Kerugiannya ini respon ekspresi dari wajah pasien itu sangat berbeda-beda terhadap respon dari nyeri yang dialaminya. Lanjut ke FAS atau Visual Analog Scale. Ini keuntungannya sensitif dalam menilai nyeri. Kerugiannya, pasien diwajibkan atau harus memiliki kemampuan kognitif dan visual yang baik dan tidak dapat diterapkan pada anak kecil. Lalu ini adalah Pendiary. Keuntungan dari pengukuran nyeri ini adalah sensitif menilai nyeri pasien pada kondisi sehari-hari dan dapat menilai respon terhadap terapi yang dilakukan oleh pasien. Kerugiannya, perkembangan penilaian bersifat subjektif oleh pasien itu sendiri karena dia yang mengisi. Ini adalah McGill Pain Questionnaire. Keuntungannya ini pengukuran lengkap.
dan dengan menilai seluruh dimensi nyeri, yaitu kognisi, emosi, dan sensasi dari apa yang semua dirasakan oleh pasien. Kerugiannya, pertanyaannya cukup rumit dan banyak. Selanjutnya, penjelasan singkat dari nyeri somatik, visceral, dan alih. Nyeri somatik merupakan nyeri yang dapat dideskripsikan sebagai nyeri tajam, panas, atau menyengat. Nyeri biasanya bersumber dari kulit atau jaringan sukutan, sehingga sumber lokasi nyeri dapat langsung diketahui dan dapat diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya. Contohnya ini nyeri akibat luka di kulit. Yang kedua, nyeri visceral merupakan nyeri yang dapat dideskripsikan sebagai nyeri tumpul, kram, atau kolik. Nyeri ini bersumber dari organ-organ internal, sehingga sumber lokasi tidak dapat diketahui dengan pasti dan dapat disertai dengan tekan lokal, nyeri alih, mual, dan perubahan dari kardiovaskular. Contohnya ini nyeri akibat apendisitis. Yang ketiga, yang terakhir, nyeri alih merupakan nyeri yang dapat dideskripsikan sebagai nyeri di suatu bagian tubuh yang letaknya berbeda dari jaringan yang menjadi sumber nyeri utamanya. Contohnya nyeri akibat infak miokard. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi.